Semuanya, kenalkan nama saya Rifai Wanda Sutagalung dengan NIM 2201101010. Baik, di sini merupakan penugasan pada mata kuliah Sistem Tanaman dan IoT yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Sabta Nugraha STMX. Baik, di sini saya dari kelompok 5 yang dimana judul saya itu desain sistem keamanan pabrik berbasis IoT dengan pemantauan kamera dan sensor gerak. Nah, untuk pada kelompok saya itu adalah bidang smart industry. Langsung saja masuk ke dalam pendahuluan. Latar belakang pada saya mengambil judul ini di mana pemantauan IoT ini untuk keamanan kamera dan sensor gerak karena sesuai dengan kebutuhan industri modern untuk mengadopsi teknologi yang canggih namun efisiensi dalam meningkatkan keamanan. Nah, makanya itu inovasi ini mungkin bakalan bisa disampaikan ataupun naik gitu untuk mendapatkan industri modern ini ataupun yang disebut dengan smart industry. Jadi rumusan masalah yang paling signifikan yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan yang efisien dan mudah digunakan untuk kebutuhan industri. Itu merupakan rumusan masalah yang saya angkat dengan tujuan yaitu pembahasan penelitian ini akan bertujuan untuk menganalisis keuntungan dan tantangan dalam menerapkan sistem keamanan berbasis IoT di lingkungan industri serta memberikan solusi desain yang inovatif dan efisien. Nah, itu mungkin latar belakang ataupun pendahuluan yang bakalan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah teori dasar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya teori dasar itu mencangkup di sini ada 7 yang dimana yang pertama adalah Internet of Things ataupun IoT itu sendiri merupakan adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data secara langsung. Nah, IoT ini adalah merupakan tampilan untuk mempermudahkan kita untuk saling berinteraksi gitu. Yang pertama, untuk berkomunikasi antara device dan user ataupun pengguna. Yang kedua adalah sistem keamanan berbasis IoT. Sistem keamanan berbasis IoT sendiri adalah pemanfaatan teknologi IoT untuk mengamankan lingkungan tertentu seperti pabrik atau rumah. Nah, saya masukkan sistem keamanan berbasis IoT karena kita harus tahu sistem keamanan itu sendiri seperti apa. Jadi sistem keamanan berbasis IoT umumnya terdiri dari sensor gerak, kamera, CCTV, perangkat pengontrol dan platform monitoring berbasis cloud ataupun yang nanti dipakai di sini adalah Things Board Cloud. Nah, jadi kan tadi disebut sensor gerak dan kamera CCTV. Jadi dengan ada sistem keamanan berbasis IoT ini kita bisa membuat inovasi yang baru gitu. Itu adalah sensor gerak PIR yang dimana PIR itu merupakan sensor pasif infrared yaitu sensor pendeteksi perubahan gerak ya itu adalah radiasi inframerah di sekitarnya. Nah, jadi sensor ini itu bergunanya pada inovasi ini merupakan sebagai inputan bahwasanya adakah pergerakan dari luar atau gimana ya, karena kan kalau misalnya dari luar ada pergerakan berarti kita tahu dan kita memiliki output dari device ini yaitu buzzer dan LED gitu. Jadi pendeteksi ini tuh dari si sensor PIR ini. Yang keempat adalah sistem pemantauan berbasis kamera. Nah, sistem pemantauan berbasis kamera menggunakan perangkat video seperti kamera CCTV ataupun kamera IP. Itu internet protokol yang digunakan dalam sistem berbasis IoT karena mampu mengirimkan data video langsung melalui internet dan dapat diintegrasikan dengan platform IoT. Nah, jadi CCTV itu juga termasuk pada sistem IoT juga, teman-teman. Yang selanjutnya adalah platform IoT ThingsBoard. Seperti yang saya bilang, saya memakai yang namanya itu ThingsBoard. Jadi ThingsBoard ini adalah platform IoT saya untuk membantu saya untuk menampilkan informasi ataupun pesan dari device. Nah, itu gunanya si ThingsBoard ini. Nanti langsung saja kita lihat ya.
Yang keenam adalah protokol komunikasi pada IoT. Nah, protokol ini ada gunanya untuk aturan dan standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi secara perangkat IoT. Nah, contohnya itu adalah MQTT, adalah protokol komunikasi yang ringan, cocok untuk perangkat IoT dengan daya dan bandwidth yang terbatas. Jadi MQTT ini menggunakan model publikasi dan berlangganan ataupun publish subscribe. Nah, untuk mengirim dan menerima pesan sehingga sangat efisiensi dalam mengirim data kecil seperti status sensor doang, seperti halnya pembahasan kita ini. Yang kedua adalah HTTP, yaitu protokol komunikasi yang lebih umum digunakan di internet. Yang terakhir adalah kemampuan data menjadi perhatian penting dalam komunikasi IoT. Oleh karena itu, enkripsi ataupun autentikasi sering diterapkan untuk melindungi informasi yang terkirim. Nah, itu merupakan protokol komunikasi pada IoT. Yang terakhir adalah simulasi perancangan desain menggunakan Walkwi. Jadi, untuk simulasi perancangan device ini, yaitu menggunakan Walkwi, platform simulasi online yang memungkinkan perancangan dan menguji sistem berbasis mikrokontroller seperti Arduino dan ESP32. Nah, ini merupakan tampilan Walkwi, teman-teman. Jadi, dalam konteks desain sistem keamanan berbasis IoT ini, Walkwi digunakan untuk menyimulasikan integrasi antara sensor gerak, peer, LED, indikator, buzzer, dan ESP32. Nanti langsung saja kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, pada metode penelitian ini, yang pertama adalah rancangan sistem IoT. Rancangan sistem IoT itu tidak jauh-jauh dengan start, ya, mulai menghubungkan ke WiFi pastinya. Apakah terhubung atau tidaknya? Kalau misalnya tidak, dia akan mengulang pada menghubungkan ke WiFi. Kalau misalnya jika dia ya, maka dia akan dikelola oleh sensor peer dan kamera ini. Lalu mencetak ke ThingsBoard untuk menyampaikan informasinya. Lalu selesai. Nah, setelah yang saya bilang, yang saya gunakan adalah dua software, yaitu Walkwi dan juga ThingsBoard dari ThingsBoard Cloud. Nah, ini adalah tampilan Walkwi, perangkat pada Walkwi, dan ini juga tampilan ThingsBoard platform IoT itu, tampilan seperti ini. Lanjut saja kita ke simulasi. Di sini saya sudah ada membuat. Nah, ini yang saya bilang. Untuk perancangannya itu seperti ada ESP32, ada indikator LED hijau sebagai indikator dalam keadaan normal ataupun tidak terdeteksi adanya gerakan. Yang merah adalah indikator adanya gerakan dan buzzer akan berbunyi jika sensor ini memiliki nilai ataupun mengirim adanya gerakan. Nah, seperti ini. Jadi simulasi ini udah pas. Mengapa demikian? Jadi fungsinya device ini adalah untuk diletakkan pada ya bagian pintu yang benar-benar ruangan yang tidak orang-orang lain untuk masuk. Jadi itulah fungsinya device ini saya buat. Nah, untuk codingan itu adalah pasti untuk ke Walkwi itu udah jelas, dan juga kepada tampilan ThingsBoard-nya, yaitu ada pop-up client dan wire, dan ada Fluid SSD 1306. Lalu di sini ada SSID Walkwi, password, MQTT port, dan MQTT user. Nah, ini merupakan token dari ThingsBoard-nya sendiri. Nah, mungkin itu saja dari codingan. Nah, ini adalah wiringnya, dan ini merupakan tampilannya. Jadi yang saya bilang adalah device. Pertama kali kita ke device di sini. Nah, di sini yang saya buat Door Smart Industry. Ini dia, copy access token. Nah, tokennya itu di sini. Dan tampilkan adalah di bagian dashboard. Tampilannya seperti ini. Dalam keadaan 0 berarti memang tidak ada terdeteksi oleh si sensor peer-nya. Nah, gitu teman-teman. Jadi daripada hasil itu sendiri, sistem keamanan pabrik
berbasis IoT menunjukkan bahwa integrasi sensor peer dan keamanan IP dapat berjalan dengan baik pada saat pengujian. Sensor peer berhasil mendeteksi gerakan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ketika gerakan terdeteksi, LED indikator menyala, dan untuk memberikan sinyal visual dan buzzer berbunyi sebagai alarm. Data deteksi gerakan dikirimkan secara real-time ke platform Thingsboard, di mana status sistem ditampilkan dengan jelas. Pada pengujian ini, sistem berhasil mengirimkan data ke Thingsboard setiap kali ada gerakan yang terdeteksi, dan dashboard Thingsboard menampilkan informasi dengan baik. Nah, mungkin itu saja hasilnya, dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah berdasarkan hasil penelitian implementasi sistem keamanan berbasis IoT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi sensor gerak peer dan sistem pemantauan kamera efektif dalam meningkatkan keamanan di lingkungan pabrik. Sistem ini mampu mendeteksi gerakan dan memberikan notifikasi secara real-time kepada pengguna melalui platform Thingsboard, sehingga memudahkan pengawasan dan respon terhadap potensi ancaman. Nah, itu merupakan kesimpulan yang saya dapat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.